Halo teman-teman, OJK berkomitmen menjaga masyarakat desa dari lintah darat atau debt collector. Nah, kita tahu penyebaran pinjaman online sekarang sudah merambah ke masyarakat desa, pegunungan, dan pelosok. Dan ini akan menjadi efek luar biasa jika umpamanya melakukan galbeh alias gagal bayar di pinjaman online tersebut, karena akan ada debt collector yang menagih langsung ke rumah. Jadi OJK membuat 4 langkah penting dalam melindungi masyarakat desa dari lintah darat atau pinjaman online. Jadi saya akan bahas tuntas di video kali ini. Jadi mohon simak video sampai habis. Nah, tapi sebelum itu, jika teman-teman suka dengan video konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tahu informasi terbaru seputar pinjaman online dan solusi menghadapinya. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, tapi sebelum itu kita bahas berita ringan seputar pinjaman online terlebih dahulu ya teman. Di Cilincing, Jakarta ada 2 ibu yang mengadu ke Komdigi bahwa rumah tangganya hancur akibat judi online dan pinjaman online. Nah, ini sangat amat meresahkan sekali judi online dan pinjaman online teman, karena jika sudah terjerat maka akan mengganggu neraca keuangan dan ujung-ujungnya rumah tangga akan jadi hancur ya teman, karena tidak bisa mengatur keuangan, dan ini sangat membuat kita stres, frustasi ya teman. Nah, berita ini sudah resmi ada ya teman, jadi memang rumah tangga bisa hancur karena judi online dan pinjaman online. Nah, kalau melakukan judi online itu artinya kita terus bertaruh ya teman, jadi itu kemungkinan menangnya cuma 10% ya teman. Jadi umpamanya sudah melakukan judi online dan kalah terus menerus, dia akan mencoba mencari dana tambahan. Nah, salah satunya dengan pinjaman online ini. Nah, mirisnya 2 ibu rumah tangga ini KTP-nya sudah dijadikan alat untuk yang namanya melakukan pinjaman online, dan itu sudah banyak sekali uangnya, sekitar 10 juta atau 20 juta ya teman. Jadi banyak sekali yang sudah stres tentang masalah ini karena datanya dipakai suaminya untuk melakukan yang namanya pinjaman online dan untuk berjudi terus ya teman. Dan ini kalah terus, dan orang itu sudah rumah tangganya hancur, KTP-nya sudah disalahgunakan, dan dia ditagih rentenir. Nah, ini 2 orang ini stres, frustasi ya teman. Jadi saya sarankan buat teman-teman, jika sudah terjerat judi online itu harus stop sekali sekarang ya teman. Tidak perlu menghalalkan cara untuk dapat uang untuk berjudi, itu tidak bagus. Lebih baik teman-teman fokus pada untuk cari pendapatan yang lebih banyak ya teman. Jadi jangan terjerat judi online, apalagi pinjaman online. Nah, pinjaman online sangat meresahkan sekali, jadi jangan pernah yang namanya terjerat pinjaman online. Nah, kita langsung ke inti pokok videonya. OJK yang tadi sudah ada 4 langkah untuk berkomitmen menjaga masyarakat desa dari yang namanya pinjaman online, DC lapangan, dan lintah darat. Nah, pertama, OJK rajin melakukan edukasi literasi keuangan dan bisnis. Nah, ini sangat penting sekali karena untuk keuangan itu perlu diedukasi dan bisnisnya juga perlu dijalankan. Jadi OJK menggenjot ini agar masyarakat lebih pintar, lebih paham tentang masalah yang namanya hutang pinjaman online ini. Akan ada risiko yang berat yang akan menanti jika umpamanya melakukan ini. Ya, risiko tersebut harus dipahami dan harus yang namanya tahu terlebih dahulu sebelum melakukan yang namanya pinjaman online, tentang masalah debt collector, tentang masalah bunga dan denda yang lebih besar sekali. Dan OJK rajin melakukan edukasi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia teman. Jadi mereka semua diedukasi, terutama masyarakat desa yang mungkin tingkat pendidikannya tidak lebih besar dari masyarakat perkotaan yang menjadi diedukasi terus menerus oleh OJK. Ini yang pertama. Untuk yang kedua, OJK membuat peraturan yang melindungi masyarakat desa. Nah, peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan POJK nomor 19 tahun 2023 tentang yang namanya perlindungan konsumen nasabah galbeh. Ini ada, bisa teman-teman baca saja di web resmi OJK tentang masalah pinjaman online. Debt collector itu tidak boleh menagih secara kasar, tidak boleh melakukan intimidasi, tidak boleh melakukan sara atau yang lainnya. Dan yang paling penting ada jam-jam operasional untuk debt collector datang menagih, itu jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi aturan ini sangat banyak sekali ya teman. Jadi OJK memang concern tentang masalah ini, tentang melindungi masyarakat. Jadi tidak perlu takut jika memang nggak punya uang, ya sudah digalbehkan saja, tidak apa-apa. Toh OJK juga melindungi kita sebagai nasabah galbeh karena kita adalah customer ya teman. Customer itu raja, jadi jangan pernah takut tentang masalah ini. Nah, untuk yang ketiga, OJK membuka aduan jika umpamanya terjadi pelanggaran. Nah, OJK sendiri sudah melakukan ini ya teman. Di deskripsi saya
ada yang namanya SMS dari OJK, WA dari OJK, email pengaduan dari OJK. Jadi umpamanya ada masalah-masalah tentang kita ditagih oleh developer secara kasar, kita dilakukan intimidasi dan developer berlaku kasar, kita bisa langsung saja adukan ke OJK. Tapi itu opsi kedua teman. Opsi pertama teman-teman harus langsung bicara kepada security tempat, entah itu Pak RT, Pak RW, Pak Duko atau yang lainnya. Jika umpamanya ada orang-orang developer menagih kita secara brutal, secara kasar dan tidak sesuai ketentuan OJK, itu perlu teman-teman lakukan terus-menerus, karena yang namanya developer itu akan melakukan berbagai macam cara agar kita membayar tagihan, termasuk melakukan perlakuan kasar, intimidasi, rasisme dan yang lainnya. Jadi jangan takut masalah ini, OJK melindungi kita. Nah, untuk yang terakhir, OJK tidak segan memberi sanksi pada pinjol yang melakukan pelanggaran. Nah, ini sudah dibuktikan ada 2 di tahun ini pinjaman online yang sudah diilegalkan oleh OJK. Yang pertama Tanifan, yang kedua yang lain saya lupa namanya. Yang jelas OJK sudah concern masalah ini. Itu untuk yang diilegalkan, belum yang disanksi banyak sekali. Sekitar 25 pinjaman online yang sekarang sudah ada masalah krusial di OJK dan akan langsung ditindaklanjuti OJK. Jika ke depan tidak bisa memberikan atau memberi pertanggungjawaban kepada OJK, maka bisa-bisa akan kena sanksi yang lebih berat, misalnya sanksi PKU, pembatasan kegiatan usaha, atau sanksi administrasi, atau yang paling parah bisa diilegalkan oleh OJK. Seperti kasus Tanifan kemarin, banyak sekali orang yang senang sekali karena sudah tidak perlu membayar tagihan di Tanifan karena hutangnya sudah lunas 100%, sudah tidak perlu membayar karena ya aplikasinya sudah tidak ada di Play Store. Jadi dia lebih tenang hidupnya, lebih lega ke depannya, tidak perlu membayar tagihan. Dan ini akan menjadi indikasi kuat jika memang ke depan OJK akan lebih concern masalah pinjaman online, lebih melindungi kita sebagai masyarakat umum dan awam tentang masalah ini. Jadi kita bisa lebih tenang ke depan. Nah, video singkat dari saya tentang OJK berkomitmen menjaga masyarakat desa dari lintah darat. Semoga teman-teman bisa teredukasi dan bisa memberikan mental yang lebih kuat kepada teman-teman agar lebih semangat dalam hidup, tidak perlu ngokro tentang masalah ini. Yakinlah semua masalah ada solusinya, jadi jangan pernah takut. Nah, video singkat dari saya semoga bermanfaat, tetap semangat ke depannya lebih.